Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Supriyadi, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tasikmalaya. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Cikatomas. Dalam video ini, saya akan memaparkan hasil ruang kolaborasi modul 1.4 tentang budaya positif, analisis kasus tadi. Hasil diskusi kami di antaranya yaitu sebelum saya akan mempresentasikan, di sini saya memperkenalkan presenter dan menjawab saya sendiri, yaitu Cecep Supriyadi, Bapak Yogi Juliansah sebagai notulen dan penanya, dan Bapak Robianto sebagai penanggap dan penanya. Dan saya izin memperkenalkan ini fasilitator dan pengajar praktik, Bapak Setia Nugraha M. Hum sebagai fasilitator, Ibu Santi Nur Samsiah SPD sebagai pengajar praktik, dan Bapak Sandi Ageng Gustiana sebagai pengajar praktik juga. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan ada 4 kasus, yaitu yang pertama atau studi kasus ke-1, guru matematika dan wali kelas 8. Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru di SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya kerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanya kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Santi? Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu Kepala Sekolah, Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan dan jawaban dari kasus 1, yaitu pertanyaannya, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Bu Santi? Maka jawabannya adalah A. Menstabilkan identitas, yaitu Ibu Santi memanggil dan menanyakan tentang laporan dari Ibu Eni. B. Memvalidasi tindakan, yaitu Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. C. Menanyakan keyakinan, Ibu Santi menanyakan kembali apa mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Pertanyaan nomor 2. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali yaitu sudah sesuai. Langkah-langkahnya yaitu Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah
mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan yang ketiga yaitu, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menanggapi Pipi dan Natali? Jelaskan. Jawabannya yaitu posisi sebagai teman, seperti tercermin dalam kalimat membuat merasa bersalah. Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya kerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Nah, untuk pertanyaan yang keempat dari kasus 1 yaitu, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Maka jawabannya yaitu, sudah tepat, sesuai dengan langkah-langkah restitusi yang berat dan mau berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Itulah dari kasus 1. Sekarang ke kasus 2. Studi kasus 2 yaitu, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikap pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudahlah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan mohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup mengambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah kamu tidak bersepatu saja seharian ke sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaan dan jawaban dari kasus 2 yaitu, untuk pertanyaannya, dalam kasus di atas, sikap posisi apa yang diambil oleh Bapak Lukman? Coba jelaskan apa indikatornya. Jawabannya yaitu Pak Lukman sebagai penghukum. Terlihat tegas dalam kalimatnya. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakan? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Coba jelaskan kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut. Yaitu pertanyaan yang diajukan adalah 1. Apa yang akan kamu lakukan supaya tidak terburu-buru lagi berangkat ke sekolah? Yang kedua, apakah ada alasan khusus mengapa kamu tidak bisa kembali ke rumah atau meminta seseorang membawakan sepatumu yang sesuai? Terus pertanyaan berikutnya, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Membangun komitmen, mandiri, dan tanggung jawab. Dan bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jawabannya yaitu, sebaiknya Pak Lukman memposisikan kontrolnya sebagai manajer dengan menerapkan langkah segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas dulu, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian, memvalidasi tindakan yang salah tersebut dengan menanyakan alasan kenapa melakukan hal tersebut dan mencari cara efektif agar tidak terulang kembali. Kemudian menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati hingga anak tersebut memahami perilaku yang lebih baik ke depannya. Itulah kasus dari kedua atau studi kasus kedua. Dan sekarang studi kasus ketiga, yaitu
Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajaran. Fajar, coba kamu jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tanpa malas-malasan maju ke depan dan sampai di depan, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaan dan jawaban dari kasus 3 yaitu, pertanyaannya, posisi kontrol apa yang diambil oleh Bu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Jawabannya itu pembuat orang merasa bersalah. Terlihat dari kata Ibu Dani yaitu, "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan sama ibu." Itulah jawabannya. Terus pertanyaan yang kedua dari kasus 3 itu, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Yaitu kebutuhannya adalah dukungan motivasi, adanya perhatian dalam proses pembelajaran. Terus pertanyaan yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan oleh Ibu Dani? Coba jelaskan. Maka jawabannya adalah, Fajar, tahukah kamu kewajiban siswa itu? Lalu benarkah tidur-tiduran dan acuh di kelas itu sesuai dengan keyakinan kelas? Apa kamu tidak takut kalau nanti tidak paham akan pelajaran bahasa Inggris? Nah itulah pertanyaan kalau misalkan Ibu Dani mengambil posisi pemantau. Untuk pertanyaan selanjutnya, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Yaitu berkoordinasi dengan Bu Dani, terus mengkonfirmasi perilaku Fajar, sharing dengan Bu Dani, karena kurang diperhatikan oleh Bu Dani, kurang keakraban dengan murid sehingga murid tidak betah belajar, pembelajaran Bu Dani yang kurang menyenangkan. Bu Dani tidak memberikan responnya terhadap kesulitan Fajar sehingga minat dalam mengikuti pembelajaran menjadi kurang. Kemudian saya akan berkomunikasi dengan guru mata pelajaran lain menanyakan apakah perilaku Fajar nampak pada pembelajaran yang lainnya atau tidak. Nah, untuk pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana tindak lanjut Anda? Yaitu untuk jawabannya mencari tahu latar belakang dan sebab tindakan Fajar tersebut. Lalu tindakan atau tindak lanjut dengan home visit agar ada perbaikan dari Fajar dan melakukan konseling kepada Fajar. Terus selanjutnya berkomunikasi dengan Fajar dengan langkah menstabilkan identitas. Misalnya Bapak mendengar kamu ada permasalahan dengan Bu Dani. Nah, seperti itulah jawabannya. Terus pertanyaan yang keenam yaitu menanyakan alasan mengapa perilaku tersebut dilakukan. Untuk jawabannya, kemudian menanyakan keyakinan bukankah yang dilakukan Fajar itu tidak sesuai dengan peraturan kelas? Apa yang seharusnya kamu lakukan ketika pembelajaran bahasa Inggris? Apakah Fajar bersedia memperbaiki perilaku saat kegiatan pembelajaran lebih baik? Nah itulah dari studi kasus 3. Untuk selanjutnya yaitu studi kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapang basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa memperhatikan diri atau mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan pertanyaan tentang keyakinan sekolah yang disepakati.
Serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto pun menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Ibu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan kamu lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahit saja? Bersediakah kamu? Dino tanpa ragu-ragu mengangguk dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepakat. Sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkerama dan bersenda gurau kembali. Untuk pertanyaan dan jawaban dari kasus keempat, yaitu pertanyaannya adalah, 1. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Yaitu posisi sebagai manajer. Terus posisi kontrol guru yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Nomor 2, hal-hal apa ya yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Bagian A yaitu menstabilkan identitas. Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan atau kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Terus yang bagian B, memvalidasi tindakan. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Menanyakan keyakinan, yaitu Ibu Suti melanjutkan pertanyaan tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Bu Suti bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan oleh Dino untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas? Dan pertanyaan yang ketiga itu, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Suti? Dino dikuatkan dengan cara, yaitu, Dino, sepertinya saat ini kamu sedang marah sekali. Bu Suti kepada Dino bertanya, Bu Suti bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan oleh Dino untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dan pertanyaan nomor keempatnya itu, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Saling menghormati, yaitu saling menghormati sesama teman. Satu tim basket seharusnya saling menghormati agar tercipta suasana yang aman dan nyaman. Terus rasa tenggang rasa. Di dalam satu tim ataupun bertemanan, seharusnya mencerminkan rasa menghargai dan menghormati orang lain. Bisa dilakukan dengan menjaga ucapan, perbuatan, serta tingkah laku. Terus rasa tanggung jawab. Dino memperbaiki kancing baju Anto mencerminkan sikap tanggung jawab atas perbuatannya itu. Pertanyaan dan tanggapan. Pertanyaan dari kelompok lain, yaitu dari Pak Utep. Yang satu dari Pak Utep ya, ini tanggapan dan pertanyaan dari kelompok lain. Yang satu dari Pak Utep,
bahwa mengapresiasi presentasi dari kelompok kami, analisis soal studi kasus terjawab dengan runtut. Kedua, dari Pak Adi, presentasi sudah bagus. Pak Adi bertanya tentang pengalamannya dalam mengajar PJOK ketika peserta didik tidak menggunakan seragam olahraga, maka konsekuensinya tidak bisa mengikuti KBM PJOK. Apakah itu termasuk hukuman atau pemantau? Dari kelompok kami, tanggapan dari mereka dijadikan motivasi dan pertanyaan Pak Adi kami jawab dengan kategori hukuman. Namun Bu Emi menambahkan bahwa itu termasuk pemantau atau pantauan karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Dari PP Bu Santi, para CGP sudah bisa menganalisis studi kasus. Dari Pak Sandi, yaitu intinya kembali kepada kita sebagai pendidik untuk menuntut mereka dengan kasih sayang dan tujuan mendidik mereka. Dari Bapak Fasilitator, yaitu dari Pak Setia, 5 posisi kontrol harus dijadikan bekal. Pahami dan bedakan antara penghukum dan pemantau serta tuntaskan pendekatan kita ketika kita jadi pembuat rasa bersalah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan hasil dari kelompok kami. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.